Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim allimna ma lam na'lam subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa nawwir qulubana bil ulumi wal ma'arif wa albisna libasa taqwa wal istiqamah warzuqna wa ahlana as-sihhata was-salamah wal-afiyah wa tulal umri wal-barakah wa husnal khatimah wa ghafara lana wa liwadaina wa lisyuyukhina wa liman sanada ilayhi ilmuna bijahil mustafa rasulillah wassalam wassalam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Uzkur إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي ولد اسمه المسيح عيسى بن مريم خاطبها بنسبته إليها تنبيها على أنها تلد بلا أب iz'adatur rijali nisbatuhum ila abaihim. Uzkur, ingatlah, iz qalatil malaikatu, ketika berkata malaikat, maksudnya di sini adalah ai Jibril, yaitu malaikat Jibril. Ya Maryamu, hai Maryam. Kata malaikat Jibril, innallaha, sungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan kabar gembira kepada kamu. Ya, namanya bashir, kabar gembira. Kalau kabar buruk, apa namanya? Indah? Nazir. Oh ya? Nazir. Bashir, heran Bashir, silan Nazir. Bashir, Nazir. Bikalimatin minhu, yaitu dengan kalimah daripadanya. Nah, kalimah ini maksudnya adalah nama Nabi Isa sendiri. Maka disebut sebagai Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Karena dia diciptakan daripada kemarin namanya kalimat kun. Ya. Ai waladin, anak. Ini kabar gembira dari Allah lewat malaikat Jibril. Ini ibu-ibu yang belum punya anak, setelah menikah berapa tahun, puluhan tahun, lalu ada dikasih tahu oleh dokter misalnya positif, langsung dia senang. Tapi bagaimana reaksi Maryam ini? Senang atau susah? Nah, ini yang kita lihat. Ismuhul Masih, namanya adalah Al-Masih. Masih, jadi Isa. Jadi gelarnya dulu disebut Al-Masih, yang menghapus. Menghapus itu artinya ya menghilangkan yang tidak baik. Kotoran-kotoran kan kalau di papan tulis dihapus, itu dihilangkan yang tidak baik-baiknya. Artinya dibersihkan. Itu Al-Masih. Yaitu Isa adalah Nabi Isa. Ya, Al-Masih itu juga ada yang mengatakan yang akan diangkat. Sehingga dihapus di muka bumi, diangkat. Itu nanti ceritanya ketika dia mau dibunuh, maka Allah mengangkatnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum.
Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak salib Nabi Isa, tetapi yang disalib itu adalah apa? Orang yang serupa dengan Nabi Isa. Nabi Isa sudah diangkat. Bahkan tidak ada Nabi Isa itu disalib. Itu salah itu. Makanya disebut Al-Masih juga. Namanya Isa. Ibnu Maryam, anak Maryam. Dia anak laki-laki Maryam. Dibangsakan dia kepada ibunya. Biasanya kalau orang Arab itu membangsakan kepada ayah. Tapi gara tidak punya bapak, ke ibu. Khatabaha binisbatihi ilaiha. Khatabaha, ia menghitabnya, menghitab situ Maryam. Hai Maryam, kamu punya anak namanya Isa, anakmu sendiri. Ibnu Maryam. Itu khatabaha binisbatihi, dengan menghubungkan dia, itu Nabi Isa, ilaiha, kepadanya, kepada Maryam. Tambihan, sebagai pengingat, penjaga atau penjagaan, kalau artinya warning, ala atas annaha, sungguhnya siapa? Maryam, taliduhu, taliduhu, melahirkan dia, itu Nabi Isa, bila abin, tanpa bapak. Maka cerita dalam ayat yang lain itu, ini ya cerita malaikat memberi kabar gembira. Nah, setelah itu, setelah dia dikasih kabar gembira, maka malaikat meniupkan roh daripada Nabi Isa. Tiup bak lambi, tiupang si malaikat. Maka roh Nabi Isa masuk dari mana? Dari bawah. Dari bawah? Kubul. Ini seputaran. Langsung tamaba rahim. Rahim daripada Nabi, bukan Nabi. Rahim daripada Maryam. Kalau Nabi tidak punya rahim. Maka ada yang mengatakan Maryam langsung hamil, ya, hamil, dan dia hamil. Ada yang mengatakan siwak bulan. Ada yang mengatakan pendapat kedua 3 jam, penganak. Arak mengatakan hanya 1 jam langsung anak. Berarti mun siwak bulan normal, normal dengan hamil. Lagu mun 3 jam atau paling singkat 1 jam. 1 jam ini pendapat yang masyhur, karena itu termasuk luar biasa. Maka masyhurnya 1 jam untuk membedakan dengan orang-orang yang hamil biasa. Dia dengan hamil 1 jam. Dia meong 6 berapa bulan. Itu. Nah, ada. Maka ini menunjukkan suatu yang luar biasa yang diberikan kepada siapa? Maryam. Jadi dia one-one. Dia one-one ngidam, dia one-one kalau boyak nyampu apa. Karena itu manusia yang ada bapaknya, kalau seperti itu biasa ya. Nah, ini tanpa bapak. Ya. Lagu ni dia merak jadi Maryam nangka. Wah. Darah amak apa membet susah. Ribut sedunia. Dia jadi ngono. Ini perhatian ni. Nenek gedang tak motor, kanca Brian apa.
ketok-ketik tak mangin. Kon kembung. Mun angin biasa, angin lain tak mak susah. Nah, ini karena girang apa? Berdua-duaan loh, luek setan. Nah, kita anu. Ini udah puasa lawan. Bila abin tanpa bapak. Maka Nabi Isa itu tidak punya bapak. Ada tidak punya bapak, tidak punya ibu. Siapa? Nabi Adam. Tidak punya ibu. Tidak punya ibu. Hawa. Jadi Hawa itu punya bapak dia. Yaitu Adam. Lahir daripada Adam. Mama. Nah, tidak punya bapak. Nabi Isa. Ya. Allah mampu ya membuat manusia tanpa adanya bapak. Ya, tanpa ya bapak. Allah mampu membuat manusia tanpa ada ibu. Allah mampu membuat manusia tanpa bapak dan tanpa ibu. Nah, itu. Nah, lagu tanpa bapak, tanpa ibu ini sudah selesai. Itu dengan apa adanya Adam. Ya, tanpa apa ibu itu juga sudah, yaitu Hawa. Tanpa bapak adalah Nabi Isa. Ini menunjukkan kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan manusia yang punya anak, buat anak. Oh, lalu kena melari po, ya pi anak. Karena lu dengan melari dia bawa mendiang anak. Nih. Nah, itu menunjukkan bukan keduanya buat anak. Iz adatur rijal, karena kebiasaan para laki-laki nisbatuhum menasab mereka, menghubungkan mereka ila abaihim, kepada bapak mereka. Ini siapa? Oh, ini bin Fulan, ya, dibangsakan kepada ayahnya siapa. Maka dalam paspor pasti bapak ada. A bin A. Nah, itu. Pakai bin. Perempuan masih sama, binti. Siapa bapaknya? Wajihan. Siapa Nabi Isa itu nanti yang akan dilahirkan Maryam ini, dia akan menjadi wajih. Apa arti wajih? Wajih zajahin, yang memiliki kemuliaan. Dia menjadi orang yang mulia. Wajih, orang yang mulia. Orang yang punya wajah di depan. Wajah itu apa? Di muka. Orang yang di muka mulia. Maka paling anggota mulia itu di depan. Ya. Wajih. Fid dunya, di dunia. Bagaimana bin nubuwati, dengan diberikan nubuwah, dia diangkat sebagai nabi. Wal akhirah, mulianya di akhirat bagaimana? Bisyafaati, dengan berikan bantuan. Wad darajatil ula, dan derajat yang tinggi besok di akhirat. Dapat derajat tinggi Nabi Isa. Nah, Nabi Isa termasuk nabi terakhir daripada Bani Israel. Anak-anak Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub. Yakub anak siapa? Anak Ishak. Ishak anak siapa? Anak Ibrahim. Ibrahim punya dua anak, namanya Ishak, Ismail dulu, Ismail baru Ishak.
Ya. Dari Ismail itu tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang ada paling bawahnya. Sedangkan daripada Ishak punya anak Yakub. Nah, Yakub ini yang namanya Israel. Nah, keturunan Yakub namanya Bani Israel. Siapa pertama yang menjadi nabi pada Bani Israel? Itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nah, terakhirnya adalah sampai Nabi Isa. Sebelumnya Nabi Musa. Jarak antara Nabi Isa dan Musa itu panjang sekali. Sampai 1000-an tahun. 1975 tahun. Itu jarak antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Kosong di sana nabi, ada kosong nabi sana. Jadi kalau entar ribuan tahun. Kalau Nabi Musa misalnya umurnya kurang daripada 1000 tahun. Baru lahir siapa? Nabi Isa. Tapi banyak ya Bani Israel menjadi nabi. Nah, ini Nabi Isa termasuk nabi yang akhir daripada nabi Bani Israel. Nah, setelah itulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan dari keturunan Israel. Orang Israel mengharapnya nabi akhir zaman itu dari mereka. Dari Yahudi, dari Nasrani. Dari Yahudi. Maka ternyata lahir dia dari keturunan Ismail, orang Arab. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukallimun nas. Nah, ini ciri khasnya ini. Wa yukallimu, dan dia melawan bicara an-nasa, manusia, bil mahdi, pada ayunan, tiflan, waktu kecil, qabla waqtil kalam, sebelum waktunya orang berbicara. Kapan biasanya orang bisa bicara? Berapa tahun? Hani, tidak tahun? Potong raus? Nah, itu. Jadi sebelum waktu orang bisa berbicara, dia sudah bisa bicara. Kapan itu dia bicara? Ketika Maryam sudah melahirkan Nabi Isa, ya. Terus maka Maryam puasa bicara. Inni nazartu lirrahmani sawma wa lam ukallimal yawma insiya. Saya bernazar kepada Allah untuk puasa. Puasa maksudnya puasa bicara. Maka Maryam ketika keluar dari mihrabnya bawa anak, ditanya sama kaumnya, kamu dapat anak dari mana? Kamu ini bukan anak orang pelacur, kok kamu bisa punya anak? Maryam diam saja. Kalau dia menjawab, tidak ada orang yang percaya soalnya, karena ini sesuatu yang luar biasa. Orang luar biasa itu jarang orang bisa percaya. Kayak Isra itu banyak orang yang murtad, luar biasa. Ini punya anak dalam satu waktu sejam. Mungkin biasanya siwak bulan, mendiang amak terus. Terus apa? Kebetulan biar anak. Mau nyerita Maryam. Lah nyerita, mulai dengan percaya. Maka Maryam nunjuk anaknya. Ada dengan ngeraos? Tijo anak. Tijo. Oh, tijo lain loh, tijo. Anak tijo. Maka mereka mengatakan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Bagaimana kami bisa melawan bicara orang yang masih kecil, masih tumba, masih beak, baru sugul.
Maka Nabi Isa mengatakan, "Inni Abdullah." Saya inilah hamba Allah, kata Nabi Isa waktu masih kecil. Nah, itu maksudnya wa yukallimun nasa fil mahdi, fil mahdi di sini dia kena sabia lah itu, fil mahdi. Dari sabia nih, sabia. Wa kahlan, dan dia dewasa, waktu dewasa. Fil mahdi wa kahlan, dan pada waktu dewasa. Artinya dengan kalau waktu kecilnya itu berbicara untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang hamba Allah, itu waktu kecil. Nah, nanti waktu dia dewasa, umurnya 30-an ke atas, itu waktu dewasa, maka dia berbicara dengan nubuwah, ya, dengan sebagai seorang nabi. Itu ada yang mengatakan Nabi Isa itu dibangkitkan sebagai nabi pada hampir 40 tahun daripada umurnya, sebagaimana kebiasaan para nabi dibangkitkan pada umur 40 tahun. Wa minas salihin, dan daripada orang-orang yang saleh. Ini banyak gelarnya Nabi Isa nih. Wa minal muqarrabin, wa minas salihin. Nah, ini bagus-bagus saja. Qalat rabbi anna. Nah, setelah ini kabar gembira daripada malaikat Jibril. Lalu apa reaksi Maryam mendengar kabar ini? Qalat, ia berkata, Maryam, rabbi, hai Tuhanku, anna, kaifa, bagaimana, yakunu, adalah li bagiku waladun, anak. Artinya bagaimana saya bisa punya anak. Ini kemudian anak, bahasa kita. Walam yamsasni, dan tidak pernah menyentuhku basyarun, makhluk. Jadi dewa tersentuh si manusia, basyarun manusia. Bitazwijin, baik itu dengan perkawinan. Biasanya kan antara laki dan perempuan itu menyentuh dengan sebab tazwij. Wala ghairihi, dan bukan dengan yang lainnya. Misalnya transaksi atau apa. Itu tidak pernah. Karena Maryam ini dari kecil sudah dipondokkan di mihrab yang dibuat sama pengasuhnya. Siapa pengasuhnya? Nabi Zakaria, yang tidak bisa orang lain ke sana. Nah ini, maka jadi anak pondok itu jangan sering-sering disentuh sama orang laki-laki. Ya, harus murni. Nah, kalau salaman pakai lapis. Kalau nendek apalagi sentuhan kerja beraya-beraya. Arak daya listrik. Nih, dengerin Olip. Nah nih, ikuti nih. Walam yamsasni bashar. Dia tidak pernah disentuh oleh manusia. Nah ini gambarannya. Punya anak tapi tidak pernah disentuh oleh manusia. Ini kata Maryam. Qala al-amru, dia berkata, al-amr, urusan itu, kazalika, seperti itu, min khalqi, daripada penciptaan, waladin, anak, minki, dari kamu, bila abin, tanpa bapak. Itu perintahnya seperti itu. Kamu ini walaupun tidak kawin, tidak pernah disentuh sama manusia, kamu akan diberikan anak, ya. Dan kamu dapat anak tanpa ada bapak, artinya tidak ada proses kawin. Allahu yakhluqu, Allah menciptakan ma yasha, apa yang ia
kehendaki. Kalau Allah mau, terjadi. Ya, walaupun tanpa ada sentuhan dari manusia. Idza qada amran, apabila Allah qada, memutus amran, sebuah perkara, arada, ia ingin, khalqahu, menciptakan suatu itu, fa innama, maka sungguhnya dia yaqulu, ia berfirman, lahu, baginya, kun, jadilah, fayakunu, maka ia menjadi, maka ia terjadi. Ai bahwa yakun, maka barang yang diinginkan oleh Allah maka jadi. Maka kata kalimat kun itulah yang menyebabkan Nabi Isa itu juga disebut dengan kalimatullah. Ya, karena dia prosesnya penciptaannya dengan kalimat kun. Ya. Wa yu'allimuhu, dan dia mengajarkannya. Nah, ini banyak kelebihan Nabi Isa ini yang diceritakan oleh Allah kepada Maryam. Wa yu'allimuhu, dan mengajarkannya, bin nun. Kalau dengan nun berarti wa nu'allimuhu, dan kami ajarkan. Ada qiraat dengan nun. Wal ya berarti sama, wa yu'allimuhu. Al-kitaba, yaitu kitab. Ada maksudnya al-khotta, khot, tulis apa? Menulis. Allah mengajarkan juga bisa menulis. Ya. Wal hikmata, hikmah, ilmu yang banyak. Wat taurata, kitab Taurat. Wal injila, dan Injil. Jadi ya, kitab Taurat Nabi Musa itu diajarkan oleh Allah. Injil yang ia berikan juga kepada Nabi Isa sendiri itu diajarkan oleh Allah. Wa naj'aluhu, dan kami jadikan dia itu Nabi Isa rasulan, sebagai rasul, ila Bani Israel, ke Bani Israel, anak-anak Israel, yaitu anak-anak siapa? Nabi Yakub, keturunan daripada Yakub. Bis-saba, yaitu pada waktu kecil, masih beri, saya tuang lapu, saya tahu nulis. Nabi Isa, saya tuang isi Taurat, Injil. Au ba'dal bulugh, atau setelah balik. Fa nafakha Jibril. Nah, ini ceritanya, maka meniupkan oleh malaikat Jibril fi jaybi dar'iha, pada kantung bajunya, artinya pada lubang bajunya. Fahamalat, maka langsung hamil si Maryam. Wa kana min amriha, dan adalah daripada urusannya, ma dzukira, apa yang disebut, fi surati Maryam, pada surat Maryam. Nah, cerita panjang tentang proses hamilnya ini nanti lihat di surat Maryam. Maka Maryam disebut dalam Al-Quran sebagai nama daripada suatu surat, namanya suratu Maryam. Itu diabadikan oleh Allah dengan nama surat itu, Maryam, surat Maryam. Ini ya, wanita yang pernah melahirkan Nabi Isa menjadi mulia, itu ya, Maryam, dia orang mulia dulu. Falamma ba'asahu Allah, manakala ba'asahu Allah, membangkitkan dia dari Allah, ila Bani Israel, kepada Bani Israel, qala lahum, berkata bagi mereka, inni Rasulullah, saya inilah utusan Allah, ilaikum, kepada kalian. Dia mulailah Nabi Isa berdakwah setelah dia dibangkitkan sebagai Nabi Rasul. Bukan sebagai Tuhan, ya,
sebagaimana dianggap oleh orang-orang Nasrani. Anni, anna itu ya. Anna ay bi anna, ay bi anni gitu. Anni atau ana itu. Itu kita kitab apa Quran? Baik Quran. Oh ya. Ayat pira? Ali Imran ayat 49. Kalau anni sungguhnya aku. Kalau anna itu apa salah tulisan. Salah baris. Itu anni yang cocok. Berarti salah sih cetak. Jadi anni karena ada ya-nya itu. Ay bi anni itu karena aku qad ji'tukum telah matang kalian bi ayatin dengan ayat alamata ala sidqi sebagai tanda alamatan sebagai tanda ala sidqi kebenaranku min rabbikum dari Tuhan kalian. Jadi ketika Bani Israil itu tidak percaya Nabi Isa sebagai Nabi Rasul, maka diberikan mukjizat sebagai bukti daripada Allah. Hiya dia anni sungguhnya aku, mukjizat itu artinya sebagai tandaku, sim sebagai seorang Nabi Rasul ya. Supaya bukti saya Nabi Rasul apa? Nah, ini ditunjukkan. Wa fi qiraatin bil kasri. Pada satu bacaan dibaca inni, bukan a, tapi i. Isnapan memulai kalam. Akhluqu. Nah, ini ciri khasnya Nabi Isa sebagai nabi yang diterangkan kepada umatnya. Saya ini nabi. Apa buktinya saya nabi? Ini. Anni saya akhluqu. Diberikan kemampuan menciptakan, usawwiru membentuk, lakum bagi kalian minatin daripada tanah. Ambil hukum apa? Tadak malit. Malit terus piak kedit. Kayak apa? Kahayat tair seperti bentuk burung. Masalah suratahu ya memisalkan suratahu penggambarannya. Fal kapu maka kap pada kalimat kahayati ismun maf'ul. Ada isim maf'ul. Dibentuk itu artinya. Fa'ampuhu maka saya meniupkan pihi padanya ad-damir damirnya lil kaf bagi kaf itu. Fayakunu tayran maka dia akan menjadi burung. Wa fi qiraatin pada bacaan tairan burung. Biiznillah tapi dengan apa? Izin Allah, bi iradatihi dengan kehendaknya. Maka ada cerita fakhalaqa lahum maka membuat bagi mereka khufas kelawar. Pia kado gambar kelawar kado apa? Tanah. Terus tiup. Wah, jadi langsung apa? Kelawar. Apa kelawar itu? Bukal. Kelawar. Tuan bukal lalu. Apa bukal bahasa? Oh, bukal pada. Bukal lu kenapa sebut bukal itu? Karena bukal lu paling bagus ciptaan. Bukal. Mendiang gigi. Merah manusia. Suka kita gigi, bagus gigi. Kalau kita bukan?
Bau bukan. Ya, gigi bagus. Dewa apa deh kado jahat apa? Behel, bagus gigi. Terus punya bulu-bulu, punya susu. Coba kita, Arab manuk kena susu. Ada bulu. Terus dia juga head seperti manusia. Li'annahu karena dia, kenapa kelawar? Li'annahu karena dia akmalut thair khalqan. Dia adalah paling sempurna burung secara ciptaan. Mun peta jenis kedit sepaling bagus ciptaan adalah kelawar. Ya paling sempurna. Ara susu, ara bulu-bulu. Tanpa dia bisa terbang tanpa bulu apa sugul-sugul. Nih? Nah gue buta. Fakana yatiru, maka adalah dia terbang. Wa hum yanzuruna, dan mereka melihatnya. Fa iza ghaba, apabila ia telah hilang an a'yunihim, daripada pandangan mereka, sakata, ia gugur, jatuh maitan, dalam keadaan mati. Dia ciptaan si Nabi Isa kelawar, lepas terbang dia. Terus sampai ke atas. Habis tidak kelihatan lagi saking atasnya, gran mati. Ini mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Nah, contohnya disebut kelawar. Karena kelawar adalah paling bagus, paling sempurna ciptaan Allah dalam burung. Ya, dalam ciptaan yang terbang kayak burung. Emang terkelawar nih sugul kelem sampai maghrib, Isa tindo. Terus sampai subuh semendak po ampuk tama. Enggak dua waktu nih. Bukal. Wa ubri'u wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u. Nah, nanti kita akan lanjut pembahasan tentang mukjizat kerasulan daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, doa bismillah.